Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasrullah di sini akan menjelaskan sedikit pemahaman saya mengenai video dalam matkul pengantar bisnis, yaitu mengenai mengelola sumber daya manusia dan hubungan tenaga kerja. Nah, jadi MSDM atau mengelola sumber daya manusia merupakan proses menangani berbagai masalah pada lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer, dan atau semua tenaga kerja yang menumpang seluruh aktivitas organisasi, lembaga atau perusahaan untuk mencapai tujuan yang dimana itu dari Departemen SDM atau HR Human Resource. Pada dasarnya manajemen sumber daya manusia adalah salah satu fungsi dalam sebuah perusahaan atau organisasi yang fokus pada kegiatan rekrutmen, koordinasi, dan pengarahan untuk para personel yang bekerja dalam perusahaan tersebut, serta menyediakan pengetahuan demi tercapai tujuan perusahaan tentunya. Nah, dalam hal ini, manajemen bertanggung jawab untuk mengembangkan perusahaan dengan menerapkan seluruh nilai dan budaya perusahaan juga, dan memastikan bahwa perusahaan memiliki tim yang baik serta solid, dan juga memahami pemberdayaan karyawan tentunya. Nah, segmen yang pertama menjelaskan mengenai analisis pekerjaan. Analisis sistematis terhadap pekerjaan-pekerjaan dalam organisasi yang terdiri dalam dua bagian, yaitu yang pertama deskripsi pekerjaan, yaitu evaluasi sistematis terhadap tugas-tugas, lingkungan kerja, alat, bahan, dan perlengkapan yang berkaitan dengan kinerja suatu pekerjaan. Lalu spesifikasi pekerjaan, yaitu penjabaran keterampilan, kemampuan, dan keterangan-keterangan lain yang dibutuhkan untuk melakukan suatu pekerjaan. Selanjutnya yaitu memperkirakan permintaan dan penawaran sumber daya manusia, yang dimana dalam peramalan penawaran tenaga kerja terdiri dari dua tugas, yaitu yang pertama meramalkan penawaran internal atau internal supply, jumlah dan jenis karyawan yang akan berada di company pada satu waktu tertentu di masa mendatang. Lalu meramalkan penawaran eksternal or external supply, jumlah dan jenis orang yang akan tersedia bagi proses recruitment dari semua pasar tenaga kerja. Nah, penyusunan staff juga dalam sebuah organisasi berarti merekrut dan memperkerjakan paduan orang yang tepat, serta perekrutan merupakan proses untuk menarik orang-orang yang memenuhi syarat dalam melamar lowongan kerja. Nah, ada istilah perekrutan internal yang berarti mempertimbangkan karyawan yang ada sebagai calon atau kebijakan yang membantu membangun semangat kerja dan menjaga karyawan bermutu tinggi. Nah, sedangkan perekrutan eksternal atau di luar itu dilakukan dengan memikat orang dari luar organisasi. Metode-metode perekrutan eksternal itu mencakup iklan lowongan, wawancara kampus, penggunaan agen kerja atau perusahaan pencari eksekutif, lalu perekrutan serikat buruh dan rujukan dari karyawan yang ada. Nah, langkah selanjutnya adalah proses seleksi atau seleksi untuk meramalkan keberhasilan kerja pelamar dan kemudian mempekerjakan calon yang paling menjanjikan, menggambarkan komponen-komponen utama sistem kompensasi dan menggambarkan beberapa isu hukum yang tercakup dalam perekrutan, kompensasi, dan pengelolaan pekerja di tempat kerja dewasa ini. Dewasa ini kebanyakan karyawan juga mengharapkan tunjangan tertentu dari pemberi kerja mereka. Nah, faktor utama yang dapat digunakan untuk mempertahankan pekerja terampil adalah dengan sistem kompensasi atau penetapan imbalan yang diberikan organisasi kepada individu sebagai balas jasa atas kesediaan mereka untuk melakukan berbagai pekerjaan dan tugas dalam sebuah organisasi tentunya. Nah, kompensasi yang biasanya diterapkan adalah upah dan gaji. Nah, upah itu merupakan kompensasi dalam bentuk uang yang dibayarkan berdasarkan jumlah waktu yang digunakan untuk bekerja. Sedangkan gaji merupakan kompensasi dalam bentuk uang juga yang dibayarkan karena seseorang melaksanakan tanggung jawab pekerjaan. Selain itu, ada juga sistem lain yang dapat digunakan untuk memotivasi karyawan, yaitu program insentif atau
Ya, program insentif merupakan program upah yang khusus dirancang untuk memotivasi kinerja yang tinggi. Contohnya tunjangan, kompensasi selain upah dan gaji, terdiri atas presentasi besar dari kebanyakan anggaran kompensasi. Undang-undang menuntut kebanyakan perusahaan untuk memberikan tunjangan pensiun sebagai jaminan sosial dan asuransi kompensasi pekerja, asuransi keselamatan kerja. Nah, kebanyakan perusahaan menyediakan asuransi kesehatan, jiwa, dan juga cacat. Lalu rencana pensiun membayar pensiun kepada para pekerja ketika mereka pensiun. Nah, banyak perusahaan bereksperimen atau mengelola dana pensiun sendiri dengan rencana pemotongan biaya seperti cafeteria benefit plan, di mana jumlah uang tunjangan tertentu per karyawan itu diselisihkan sehingga setiap karyawan dapat memilih dari berbagai alternatif. Bisnis semacam itu harus mengajukan satu rencana tindakan afirmatif atau satu pernyataan tertulis tentang bagaimana bisnis itu bermaksud merekrut, mempekerjakan, dan mengembangkan para anggota dari kelas yang dilindungi. Nah, segmen ketiga itu membahas keanekaragaman angkatan kerja dan manajemen pekerja berilmu, juga penggunaan kerja paruh waktu sebagai perubahan penting di tempat kerja masa kini. Nah, keanekaragaman angkatan kerja merujuk pada kisaran sikap, nilai, dan perilaku pekerja yang berbeda berdasarkan gender, ras, age, etnis, atau kemampuan fisik dan karakteristik relevan lainnya. Nah, karyawan yang menambah nilai karena apa yang mereka ketahui biasanya disebut pekerja berilmu dan mengelolanya secara cermat membantu menentukan keberhasilan perusahaan di masa mendatang. Pekerja paruh waktu mencakup karyawan kontrak independen, pekerja panggilan, pekerja sementara, pekerja sewaan atau kontrak, dan pekerja paruh waktu. Nah, mereka itu mengerjakan pekerjaan lain dari yang dikerjakan karyawan tetap atau purna waktu dalam organisasi. Nah, menjelaskan alasan para pekerja membentuk organisasi serikat buruh dan menggambarkan proses tawar-menawar kolektif. Itu pembahasannya ialah serikat buruh merupakan kelompok individu yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu tujuannya upah yang lebih tinggi, pekerjaan yang lebih aman, dan lain-lain. Nah, relasi tenaga kerja menggambarkan proses kesepakatan dengan karyawan yang diwakili oleh serikat buruh. Proses tawar-menawar kolektif itu dimulai ketika serikat buruh diakui sebagai perunding bagi para anggotanya. Nah, siklus tawar-menawar dimulai ketika pemimpin berikut buruh bertemu untuk menyepakati kontrak. Nah, kebuntungan terjadi bila manajemen dan tenaga kerja itu gagal menyepakati suatu kontrak. Nah, taktik yang biasanya dilakukan adalah pemogokan oleh buruh-buruh tersebut yang terjadi bila untuk sementara karyawan tidak bekerja dan menolak untuk bekerja. Nah, kesimpulannya yaitu tantangan-tantangan baru ditutup dengan tantangan baru di lingkungan kerja yang harus berubah. Nah, serangkaian tantangan sumber daya manusia yang sangat penting berpusat pada keanekaragaman angkatan kerja, yaitu kisaran sikap, nilai-nilai, kepercayaan, dan perilaku para pekerja yang berbeda sesuai dengan jenis kelamin, ras, umur, etnik, kemampuan fisik, dan karakteristik relevan lainnya. Di masa lalu, organisasi cenderung berusaha menyegerakan angkatan kerja mereka, menyeragamkan maksudnya. Nah, berusaha menjadikan setiap orang berpikir dan perilaku serupa. Akan tetapi, sebagian karena hasil usaha-usaha tindakan-tindakan afirmatif. Banyak organisasi angkatan serikat membentuk angkatan kerja yang lebih beragam, meliputi banyak kaum wanita, kaum etnis minority, dan employee yang dilahirkan di luar negeri dibandingkan masa-masa sebelumnya. Jadi poin-poin pada segmen 1 yaitu untuk calon pelamar harus memanfaatkan teknologi dan juga informasi untuk menambah wawasan, melatih communication skill dan the right man on the right place, serta memanage sosial media sebaik mungkin, yaitu kegiatan, prestasi, dan writing something. Segmen kedua mengenai perekrutan karyawan dan hubungannya dengan sistem kompensasi serta pengembangan karyawan. Nah, jadi semakin baik kinerja
kompensasi akan mengikuti atau bisa disebut kinerja berbanding lurus dengan kompensasi. Poin kedua yaitu budaya perusahaan dan pengembangan diharuskan untuk mencapai tujuan organisasi. Lalu menghindari demotivasi atau kurangnya motivasi dalam bekerja, lalu mindfulness atau berfokus pada apa yang dilakukan, lalu perusahaan harus memperhatikan asuransi, pensiun, dan potongan-potongan biaya, benefit financial or non-financial. Lalu diharuskan, penilaian 3-6 bulan sekali. Lalu lingkungan kerja juga harus diperhatikan, berbagai divisi atau departemen harus terintegrasi. Lalu perubahan mekanisme dan lingkungan juga harus dimanfaatkan seperti aplikasi dan sistem. Sedangkan poin-poin pada segmen ketiga yaitu komunikasi kerja harus baik, mekanisme pengelolaan dan tim penting untuk pencapaian sumber daya manusia, dan juga menyiapkan dirinya lebih baik. Ya, hanya itu yang dapat saya sampaikan dan mohon maaf apabila kurang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ada manfaatnya bagi kalian semua.